Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengantar dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Oke, uh, nextnya saya akan menjelaskan sedikit saja mengenai what is Accounting Information System. Ya, in the definition, sebenarnya saya juga sudah jelaskan di video yang lain yang mengenai konsep dasar dari sistem ya dan accounting information system. Jadi sebelumnya sudah saya sampaikan mengenai bahwa the accounting information system is basically about input, process, output terkait dengan transaksi. Jadi kalau di sini definisi secara keilmuannya, secara formalnya itu adalah mengelola, mengumpulkan which is input, menggolongkan also the part of the process, mengolah, menganalisa data-data mengenai satuan ekonomis itu juga bagian dari proses dikomunikasikan dengan tujuan untuk memberikan umpan balik dan pengambilan keputusan. Jadi dikomunikasikan itu part of the sharing the output ya. Tadi kan di video yang lain saya jelaskan mengenai input, process, output. So basically this whole definition is about the long sentences of the input, process, and output. Oke, karakteristik akuntansi sebagai bagian satuan sebagai suatu sistem informasi, saya mengambil ini dari materi di bukunya akuntansi keuangan menengah satu ya kalau nggak salah. Jadi about understandability, jadi sistem informasi kan meskipun input, process, output, at the end of the day it's not about just the output but it's about the information yang bisa digunakan untuk mengambil keputusan ya kan. Jadi suatu information yang bisa dipakai dan bisa berguna itu harus mudah dipahami, ada relevansinya dengan kebutuhan para pemakai, reliable, intinya adalah bebas dari pengertian yang menyesatkan, comparability atau dapat diperbandingkan, jadi terserah periodenya atau satu satuan unit tertentu gitu ya, atau satu divisi tetapi berbeda ukuran perbandingannya. Jadi kayak misalkan bonus bagian pemasaran atau bagian penjualan dibandingkan dengan biayanya. Jadi bukan biaya, penjualan ya, intinya gitu. Jadi apakah penjualan per salesperson atau misalkan tiap area tertentu dari penjualan itu perbandingannya dengan misalkan dengan biaya pemasarannya atau biaya promosinya atau dibandingkan dengan tahun gitu misalkan per periode atau per kuarter tertentu gitu ya. Konsistensi menggunakan perlakuan akuntansi yang standar ya. Ataupun kalau misalkan banyak standar yang dipakai ya, standar tertentu yang dipakai itu konsisten ya, intinya seperti itu. Jadi ini sebenarnya basically it's all about sistem informasi pada laporan keuangan. Sebenarnya di sini saya ambilnya adalah ambil dari AKM 1. Oke, nextnya ya seperti yang di konsep awal yang saya jelaskan, it's all about efficiency and effectivity. Jadi ini pada dasarnya adalah produktivitas ya, proses bisnis yang proses bisnis itu di dalamnya ada implementasi dari sistem informasi. Untuk apa? Untuk pengambilan keputusan. So decision making is actually the higher level of the
of the outcome ya. Jadi hasil dari sistem itu memang bisa dipakai, sistem informasi itu bisa dipakai untuk pengambilan keputusan. So it's not just about the data, it's not just about the file or document, but analyze document. Jadi file data yang dianalisa dan bisa dipakai untuk pengambilan keputusan. Okay, so why and how? Sebelumnya sudah saya jelaskan, ada input, ada proses, ada output, ada pengambilan keputusan dan pencapaian tujuan. Ini yang penting ya. Jadi tidak hanya mengambil keputusan, tapi keputusan itu ditujukan untuk pencapaian tujuan. So it's actually related with the material in management strategy. So if you haven't learned about it, just try to understand it as a little bit. Tapi kalau misalkan kalian sudah belajar tentang pengantar manajemen, pengantar bisnis, basically an organization is about to achieve the goal, ya. Begitu juga dengan sistem informasi. Jadi memang pada dasarnya adalah untuk membantu perusahaan tidak hanya sekedar meningkatkan produktivitas, tidak hanya sekedar meningkatkan efisiensi dan efektivitas, tetapi juga pengambilan keputusan yang apa yang bisa diarahkan untuk mencapai tujuan. Tapi sebenarnya sistem yang namanya sistem atau sistem informasi ini bisa dipakai, bisa tidak, atau bisa wajib atau tidak wajib. It depends on the need. So remember what I made in the brainstorming, disesuaikan dengan kebutuhan ya. Oke, siapa penggunanya? Penggunanya karena ini tingkatannya transaksi. Sebenarnya yang menggunakan adalah semua. Kalau dilihat dari sudut pandang organisasi ya ada internal, ada eksternal. Kalau eksternal terkait dengan shareholdernya, investornya, krediturnya. Ini maksudnya adalah hasil informasinya ya, bukan tahapan prosesnya, tetapi hasil dari informasinya itu yang menggunakan adalah eksternal. Kalau internal sebenarnya lebih ke paling pol itu memang tingkat middle management ya. Meskipun sebenarnya untuk yang eksekutif kalau misalkan mau lihat ya monggo-monggo saja, tetapi karena tingkatannya sistem informasi akuntansi ini transaksi, so usually middle bottom managerial. Oke. Model sistem informasi ini sebenarnya sudah digabung dengan teknologi ya. Jadi ada sumber data itu dimasukkan ke dalam perusahaan. Jadi ada proses mengumpulkan data dan ada proses pemrosesan data, bisa dianalisa, bisa dibandingkan dan sebagainya, menghasilkan informasi itu menjadi suatu output yang dipakai untuk sumber eksternal. Jadi lingkungannya ada internal, ada eksternal yang nanti informasi ini diinput lagi menjadi data lagi, diolah lagi dan sebagainya. Jadi tujuannya adalah sekali lagi untuk memberikan feedback ya, apakah suatu proses itu sudah berjalan secara efektif dan efisien apa belum, intinya gitu. Jadi selain untuk develop ya atau membuat rangkaian standar dan prosedur sistem informasi akuntansi ini adalah juga bisa dipakai untuk evaluation ya. Tadi yang di brainstorming yang lain yang mengenai basic konsep itu kan ada record and ada evaluation. So basically model sistem informasi akuntansi ini adalah salah satunya adalah untuk evaluation. Bukankah evaluation itu ada di audit? Iya, audit itu apa yang dilihat ya sistem informasi akuntansinya gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan di auditing 1 itu sangat terkait sekali dengan prosedur, sangat terkait dengan tahapan dari proses itu sendiri. Gitu. Oke. Next, mengapa Anda perlu belajar SIA? Sekali lagi bagi saya sistem informasi akuntansi itu kalau practically ya, kalau dulu saya juga merasa bahwa saat kuliah what is the function of flowchart? Why do I have to understand the flowchart? Why do I have to make
make the flowchart. Tapi setelah bekerja saya menyadari bahwa everything should be systemized. Jadi semuanya itu harus runtun. Karena kalau saya nggak paham runtunannya, ternyata saya nggak ngerti nih. Misalkan something wrong about my work, I can trace it back gitu. Jadi saya bisa menelusuri wrongnya itu di mana gitu. Karena ya memang ketika kita bisa menelusuri, kita akan tahu apa yang perlu diperbaiki. Jadi bagi saya belajar dan mempraktekkan sistem informasi akuntansi itu bagi saya adalah mengasah logika kalau bagi saya ya. Tapi basically understanding information system, especially accounting information system, it's all about being logic ya, being logic. Jadi setiap proses hal yang kecil itu ketika itu ada urut-urutannya kita bisa paham kerangka urutannya, dan atau biasanya kalau saya sebagai sistem analis saya create tahapannya, itu kita akan tahu tuh something wrong, kita nggak akan menyalahkan orangnya biasanya, tetapi lebih kepada apa yang perlu diperbaiki dari proses itu. Karena orang kan sebenarnya ngikut dari prosedur ya kan gitu. Dan kalau kita ngomong sistem informasi akuntansi dengan teknologi, computer is now becoming a basic needs. It's not about just computerization, but it's actually in the beginning, not in the beginning. We're entering the digitalization. Our job as accountant is not just recording transaction. Jadi keep that in mind bahwa akuntan itu tidak hanya mencatat transaksi ya, but we can do more, much more. Jadi kita creating the process, kita menjadi auditor, kita menjadi evaluator, itu nggak akan bisa kalau kita nggak paham prosesnya, which is we have to understand the information system itself. Gitu. Okay. Elemen ada data, ada sumber daya manusia dulu, ada data, ada sistem informasi, ada data keuangan. Karena kita ngomong sistem informasi akuntansi, so mostly it's all about data keuangan. Data keuangan itu asalnya dari mana? Hal yang mulai yang kecil adalah transaksi. Ya. Oke, ini aspek SIA secara keseluruhan. Nah, kita sudah ngomong implementasinya nih. Adalah proses bisnis ya. Di video yang lain sudah saya jelaskan mengenai efektivitas dan efisiensi. Efektivitas dan efisiensi apa? Efektivitas dan efisiensi proses bisnis. Proses bisnis itu apa? Basically it's all about business activities. Jadi mulai dari pendapatan, pengeluaran, produksi, keuangan, pelaporan keuangan. Pendapatan itu transaksinya apa? Dari penjualan, dari sewa gitu, misalkan pendapatan sewa, pendapatan komisi, anything. It's yang perusahaan itu revenue, transaksi apapun yang menghasilkan revenue ke perusahaan. Atau pengeluaran dan transaksinya dari mana saja, dari gaji, dari pembelian, apapun, biaya produksi dan sebagainya. Produksi itu sendiri keuangannya keluaran. Dan ada pengendalian internal, jadi tidak hanya aktivitas kita bikin runtutannya atau kita bikin sistemnya, tetapi kita juga harus pahami mengenai pengendalian internalnya. Jadi harus dikendalikan, tidak hanya sekedar bikin urut-urutannya, but we have to understand the control ya, the control. Control ini if we talk about audit ya, audit tapi audit itu kan ngomong kalau evaluasi ya. Controlling ini lebih kepada how do I say this, make sure that, memastikan bahwa setiap proses bisnis itu bukan jauh dari kesalahan, minimal kesalahan, intinya itu aja, minimal kesalahan. Jadi di dalam pengendalian internal ada lingkungan pengendalian, ini kaitannya dengan struktur, filosofi perusahaan, culture perusahaan, ada penaksiran risiko, which
probably you're gonna learn more in risk management. Ada aktivitasnya, jadi ada informasi dan komunikasinya. Jadi setiap tahapan dan proses sistem informasi itu tetap harus dikomunikasikan dan ada monitoringnya. Nah, monitoring ini itulah yang ada di audit, masuk di monitoring itu sendiri. Next, akuntansi dan teknologi informasi. Nah, ini sudah digabung ya antara sistem informasi, akuntansi, dan teknologi informasi. Ada fungsi analisis, ada fungsi pemrograman, ada fungsi operasi, ada fungsi technical support, dan ada fungsi user support. Jadi setiap teknologi informasi yang dipakai oleh perusahaan itu ada needs-nya. Kalau di konsep di video lain yang saya jelaskan adalah needs-nya itu atau kebutuhannya. Nah, kebutuhannya itu tergantung perusahaan dari sisi apa? Dari sisi kemampuannya, resource-nya, dalam arti resource-nya adalah apakah perusahaan memiliki biaya untuk mengembangkan sistem informasi itu sendiri. Kalau misalkan sudah ada biayanya, apakah sumber daya manusianya mendukung. Jadi fungsi-fungsi ini bisa dipilih oleh perusahaan disesuaikan dengan kebutuhan dan resource-nya, ya. Jadi mau semuanya ya boleh, silahkan gitu. Tapi biasanya ketika perusahaan mencoba untuk mengembangkan atau memodifikasi suatu sistem informasi itu biasanya memprioritaskan salah satu fungsi ini. Jadi mana yang penting dulu yang dikerjakan nih, mana dulu. Nah, itu nanti kita belajar di materi mengembangkan sistem informasi gitu. Videonya sudah saya buat, silakan kalian mulai dengarkan, silakan, atau kalian baca-baca juga boleh, silakan. Akuntan dan pengembangan sistem. Kenapa? Tadi yang saya bilang, apa yang dibutuhkan dulu, belum tentu apa yang dibutuhkan sekarang atau yang masa datang, ya. Jadi intinya it's all coming from the need, ya. Jadi kebutuhan perusahaan. Cuman kadang sayangnya ya, menurut pengalaman saya bekerja sama dengan beberapa perusahaan baik yang besar maupun yang kecil tuh biasanya mereka tuh tidak tahu akan kebutuhannya. Tahu kebutuhannya ketika masalahnya itu benar-benar terjadi. Nah, itu fungsi dari seorang sistem analis itu sebenarnya membuka itu gitu, bahwa you have to have the system gitu. Otherwise semuanya akan room ya, ambiar lah ya kalau kita ngomong. So biasanya sistem analis, auditor itu biasanya memberikan rekomendasi itu ya. Ayo mari kita buat sistemnya, nggak usah semuanya satu perusahaan, mana divisi tertentu dulu yang operasionalnya memang paling utama kah, atau memang yang paling banyak terjadi masalah, kita fokuskan di situ dulu. Nah, biasanya seperti itu. Makanya kadang perusahaan itu tidak tahu prioritasnya, atau prioritasnya itu jangka pendek dulu. Jadi kayak misalkan sales dulu lah, ngomongnya sales dulu, yang penting jualan dulu. Nah, itu sekarang memang jualan dulu, tetapi kan semakin pasarnya meningkat, semakin butuh record dan evaluasi yang semakin kompleks. Nah, disitulah kadang masalah itu muncul, dan disitulah baru pemilik perusahaan biasanya, oh iya ya, kita butuh sistem. Nah, jadi it's normal actually. Pertama kali saya sebelum 1 bulan bekerja, saya sudah menyadari bahwa kita harus mengembangkan sistem. Sama bos saya waktu itu juga menyampaikan, we don't need the system yet, we need a cash flow, we need to sell it, just selling. Tapi ya ketika masalah itu terjadi ya sudah gitu, saya hanya bisa membantu untuk membenarkan sistemnya itu sendiri. Sekali lagi, saya beberapa kali diskusi dengan teman-teman saya, perbedaan perusahaan yang cepat majunya sama perusahaan yang tidak bukan bangkrut ya, let's say sebenarnya bisa jauh lebih cepat majunya, itu adalah di prioritas mereka untuk mengembangkan sistem informasi di perusahaan itu sendiri. Itu kelihatan jelas konkretnya itu biasanya seperti itu. Perusahaan yang cepat maju itu dia aware terhadap sistem informasi dan
sudah mulai mengembangkan sistem informasinya itu perusahaan yang majunya pelan atau bahkan kadang banyak masalah itu biasanya karena mereka belum memprioritaskan itu terhadap sistem informasi. Apalagi kita ngomong sistem informasi akuntansi yang basically covering about all the transactions gitu ya. Oke, next ini sistem selain yang tadi ya, sistem informasi akuntansi yang understandability, relevance, reliability dan lain-lain juga harus memenuhi ini. Jadi harus memenuhi timeline. Jadi sistem informasi kan outcome-nya kan informasi itu ya. Outcome-nya kan informasi. Nah, informasinya itu tetap harus sesuai dengan timeline. Kita nggak bisa, prosesnya harus detail, semua harus terlibat, tetapi informasinya tidak disampaikan sesuai dengan jangka waktu yang dibutuhkan. Let's say jangka waktu yang dibutuhkan annual, gitu ya. Ya sudah, berarti bagaimana caranya bahwa the whole proses dari sistem informasi akuntansi itu bisa menyajikan suatu informasi yang berguna, setidaknya untuk pengambilan keputusan pada periode tertentu, gitu. Atau kalau kita ngomong teknologi saat ini, everything can be seen anytime anywhere gitu kan ya. Itu kalau perusahaan sudah menggunakan pakai digitalisasi gitu atau pakai teknologi cloud dan sebagainya. Prinsip aman. Nah, prinsip aman ini yang tadi saya jelaskan adalah pengendalian internalnya harus kuat gitu ya. Jadi we can predict the problems even before the problem happen. Jadi kita bisa memprediksi masalah itu sebelum masalah itu terjadi. Itulah mengapa salah satu kunci dari pengendalian internal dari semua elemen yang tadi adalah pengukuran resiko atau risk evaluation. Prinsip murah, sebenarnya bukan prinsip murah sih. Ini saya kurang setuju dengan prinsip murah. I don't know where I get this term. Ya, tapi sebenarnya adalah cost and benefit-nya harus sesuai. Jadi kita nggak invest teknologi sekeren-kerennya, tapi ternyata SDM-nya nggak pakai itu. Nah, itu juga harus diperhatikan. Jadi sekali lagi untuk mengembangkan sistem harus at least dipikirkan dari dua aspek itu tadi. Resource itu dalam arti secara keuangannya atau modalnya dan secara sumber daya manusianya. Oke, teknik and dokumentasi sistem ada sepertinya saya akan menjelaskan ini di video yang berbeda atau kalian bisa baca sendiri ya untuk yang teknik dan dokumentasi sistem. Basically dan teknik dan dokumentasi sistem ini terdiri dari standar-standar sih ya. Di dalamnya juga ada flowchart dan sebagainya. Ini contoh sistem informasi secara umum ya, tidak akuntansi, tapi ini juga bisa dikaitkan juga dengan pembayaran mahasiswa dan sebagainya. Gaji, nah ini simbol-simbol dari sistem informasi akuntansi yang kita pakai. Umumnya tidak semuanya kita pakai, tapi basically ada dokumen, multiple documents, ada proses manual, ada computer processing, ada input processing, dan ada konektor, on page konektor sama off page konektor. Nah, kita akan latihan ini, kita akan bedah ini semua. Saya sudah share contoh-contoh latihannya, jadi nanti kalian bisa latihan tuh, bisa mulai create flowchart dengan baik itu seperti apa, berdasarkan narasi atau berdasarkan hasil interview. Ya, jadi tujuan flowchart itu apa sih sebenarnya? Flowchart itu nanti kalau dipakai di perusahaan itu basically adalah SOP sih, SOP yang berbentuk gambar. Atau ada beberapa perusahaan yang memakai dua-duanya, ya flowchart, ya keterangan, ya teks gitu. Jadi sekali lagi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. I think I'm done with this. Oh, ini beberapa jenis flowchart, ada flowchart analitik, dokumen, distribusi formulir. Nah, ini pencarian fakta untuk membuat flowchart. Nanti kita latihan lewat narasi dari contoh soal-soal, tetapi biasanya kalau saya implementasinya itu saya mulainya dari interview. Jadi saya tanyain dulu satu-satu setiap divisi itu seperti apa. Setiap divisi pun saya tanyain masing-masing job positionnya. Satu misalkan
penggajian saya tanyain siapa saja yang terlibat, misalkan ada accountingnya, ada manajer keuangannya, ada bagian HRD-nya. Bagian HRD-nya ngerjain apa, staff accountingnya ngerjain apa, terus supervisor accountingnya ngerjain apa. Terus nggak hanya SDM saja, misalkan datanya dia ambil dari mana, diambil dari misalkan dari penjualan untuk menghitung bonus, komisi dan sebagainya. Nah itu saya interview satu-satu. Jadi memang takes a lot of time, takes a lot of effort, but actually it's fun for me karena akhirnya ya saya tahu prosesnya. Saya senang tuh merangkai-rangkai tahapan dan proses. Atau setelah wawancara kita coba untuk kuesioner terbuka. Jadi untuk mengkonfirmasi hasil wawancara kita kasih survei gitu juga bisa. Tujuan dokumentasinya adalah kita lihat dari dokumennya. Jadi wawancara nih, oh saya bikin dokumen ini kalau saat transaksi penjualan. Nah dokumennya itu bentuknya apa, kita lihat bagian-bagiannya, dokumen itu terdiri dari apa, misalkan nama pelanggan, alamat pelanggan, jumlah jumlah unit dan sebagainya. Di setiap desain dari formulir itu juga bagian dari sistem informasi akuntansi. Kan bagian dari transaksi ya. Kita ngomong kalau misalkan terjual 2 unit lemari gitu misalkan. Nah, referensi dari 2 unit lemari itu di dokumen apa? Misalkan not faktur. Nah, faktur itu isinya seperti apa, desainnya seperti apa, yang itu nanti ketika di-input itu memang memberikan data yang lengkap. Nah, desain dari formulir itu juga bagian dari sistem informasi akuntansi. Kan untuk referensi dari transaksi kan. Oke, nextnya analisis sumber daya, cocokan, bla bla bla. Oke, ini pengukuran kerja nanti. Jadi setelah kita desain, kita lihat apakah memang efektif dan efisien. Apakah perlu misalkan perlu menambah divisi, ataukah perlu menambah satu posisi tertentu, ataukah justru malah dihilangkan. Jadi itu nanti tahapannya ada di proses pengembangan sistem. Nah, yang ini nanti kalian bisa baca dan saya akan kasih artikel sebenarnya. Saya kasih artikel untuk kalian baca-baca isu terbaru kaitannya dengan sistem informasi akuntansi yang berbasis komputer atau bahkan berbasis digital ya, teknologi terbaru itu seperti apa, nanti biar kalian bisa update juga yang terbaru isu-isunya seperti apa. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau terlalu cepat ya karena I'm getting excited as sometimes. So jika ada pertanyaan kalian bisa sampaikan di forum diskusi biar bisa dibaca oleh semua teman-temannya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.